Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil amir muslim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Seroja dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang sejarah regulasi wakaf di Indonesia. Sejarah regulasi wakaf di Indonesia dimulai pada masa penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Hindia Belanda tentang perwakafan. Surat yang beredar berupa surat yang dibuat oleh sekretaris, di mana dalam surat sekretaris Gunforman ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda menyatakan bahwa umat Islam boleh berwakaf. Hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan di tengah pada masa ini, di mana memang hal ini terjadi di mana ketika seseorang mewakafkan tanah dan hartanya sudah tidak ada pertanggungjawaban atau keadilan, dan bahkan sudah menjadi sebuah masalah persengketaan tanah. Padahal dalam hal ini diperlukan sebuah administrasi untuk melakukan sebuah perwakafan. Karena pada masa ini cuma ada yang namanya ikrar atau pernyataan saja secara lisan, tidak ada administrasinya. Sehingga pada masa ini terjadilah sebuah permasalahan seperti persengketaan dan pengambilan secara paksa. Padahal disunahkannya wakaf itu dalam hukum peraturan perwakafan itu disunahkannya itu bukan hanya kepentingan administrasi, melainkan kepentingan bagi seluruh umat Islam untuk mengangkat martabat dan harta dari umat Islam. Kemudian yang kedua, pada masa masa kemerdekaan dan era reformasi. Nah, pada masa ini banyak masyarakat kelembagaan perwakafan, terutamanya masyarakat Indonesia itu melakukan perwakafan dengan mayoritas umat Islam. Yang paling banyak melakukan perwakafan pada masa di pra-kemerdekaan. Hal ini dibuktikan bahwa adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa kemerdekaan ini di mana sudah mengalami sebuah perubahan peraturan, di mana peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau masa penjajahan dulu masih tetap berlaku, namun bisa saja berubah ketika ada peraturan-peraturan baru lagi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, pada masa kemerdekaan ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah lebih terkhusus, lebih memperhatikan terutamanya bagi pemerintah nasional, yaitu Departemen Agama. Nah, untuk pada masa era reformasi itu sendiri terjadi sebuah perubahan di mana penetapan pengolahan wakaf itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 yang menjelaskan tentang pengolahan wakaf, di mana jika peraturan yang terlebih dahulu yang dibuat oleh kolonial Belanda itu masih tetap berlaku sampai sekarang, kecuali jika ada peraturan-peraturan baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti, perwakilan dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Soraja, yang dimana materi yang akan saya bawakan yaitu undang-undang tentang pengelolaan wakaf dan peraturan lainnya, yang dimana undang-undang tentang pengelolaan wakaf adalah produk konstitusional dan sebuah keputusan besar yang dibuat pemerintah dan wakil-wakil rakyat atau DPR sudah dianggap mewakili sebagian sikap masyarakat, namun ada juga yang menganggap apa yang dibuat DPR belum mewakili pikiran sebagian masyarakat. Oleh karena itu masih ada ruang untuk memperbaruinya secara terus-menerus.
Undang-undang tentang perwakafan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf. Adapun isinya yaitu yang pertama ketentuan umum, yang kedua dasar-dasar wakaf, yang ketiga pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, yang keempat perubahan status harta benda wakaf, yang kelima pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang keenam badan wakaf di Indonesia, dan yang terakhir yaitu pengangkatan dan pemberhentian. Dan materi selanjutnya yaitu peraturan lainnya, yang dimana pada saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan wakaf. Peraturan lainnya terkait pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu terdapat pada yang pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. Yang kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang ketiga Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang pengelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau setingkat di seluruh wilayah Indonesia dan mengangkat dan memberhentikan setiap kepala KUA kecamatan sebagai PPAIW. Yang keempat Peraturan Menteri Agama Nomor 327 Tahun 1989 tentang pembentukan tim koordinasi penertiban tanah wakaf seluruh Indonesia tingkat pusat. Yang kelima Keputusan Menteri Agama Nomor 196 Tahun 1991 tentang penyempurnaan lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990 tentang susunan personil tim koordinasi penertiban dan tanah wakaf dan seluruh Indonesia di tingkat provinsi. Maksudnya di tingkat pusat. Yang keenam Keputusan Instruksi Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang petunjuk pelaksanaan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai pejabat membuat akta ikrar wakaf atau IPPAIW. Yang ketujuh Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D2/ED/07/1981 tentang pendaftaran perwakilan wakaf. Yang kedelapan Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D2/1/KU 032/363/1986 tentang bea meterai, akta nikah, akta ikrar wakaf dan sebagainya. Yang terakhir yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D2/HK/007/901/1986 tentang petunjuk perubahan status atau tukar menukar tanah wakaf. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.